Wah, saya Melayu, saya akan bela Melayu. Mana udah 2 tahun bela Melayu itu. Geger itu ke NPI, sampai ini hari masih tinta emas ke NPI kami itu. Patah tangan saya. Sampai hari ini asal dibilang orang Medan, ditanya marga Pak. Maka kita bukan lagi untuk sur-suran. Hari ini siapa pengurus, penjabat, Gubernur Sumatera Utara yang mau mengaku Melayu lagi? Coba tanya Tengku Eri. Ada saya bawa namanya Raja Ali. Diundang makan pun nggak mau datang, dia lagi diminta tolongi. Dari camat saya tolong itu di Selesai sana. Sebelum selesai lagi dekat Bahoro. Pindahkan ke Selesai, pindahkan Kabak Umum. Gak usah sebut satu-satu, tapi perlu contoh, inilah Melayu. Begitu saya jadi Bupati Langkat, semua ngaku Melayu. Saya nih Melayu nih Pak, angkat. Begitu setongat masuk, ngaku karo udah semuanya. Ini ada, saya tengok tadi Ismi Langkat, membabat rumah adat budaya Melayu yang saya bikin. Sampai ini hari masih uang saya membabatnya Pak. Bukan banyak, 300.000 perak. Bayar airnya masih saya. Ketua MAPMI-nya Sekda Pak. Orang mengklaim, itu kan orang kau. Ketua MAPMI. Masa ketua Sekda nggak bisa cari duit 100 juta setahun? Hah? Ini kita telanjang-telanjangan, makanya saya kepengen. Kalau cuma datang, bagus, hebat, makan, pulang, foto, masukkan di sosmed, rugi saya datang ke sini Pak. Demi Allah ini persiapan untuk datang ke sini. Dari jam 5:30 saya Pak Rektor, udah siap-siap saya datang untuk ke sini. Kepengen tengok Ungsu. Saya tanya tadi, semalam sore, pasti Tengku Eri datang, pasti. Aku nggak bisa pakai teluk Belangaril, kalau nggak kau wakili, jangan pakai batik-batik aja lah. Karena ini badan lagi gemuk kali, teluk Belangar saya tak pas. Itunya coba pakai batik ini, jadi jangan pikir kena saya pakai batik ini nak lantam. Ya, harapan saya, tolonglah, ada masih profesor kita, rektor kita, siapa ini, Universitas Harapan, Iin ya, Iin, coba duduk 3 rektor nih, kasih kerja. Mana grand strategi kita, mana pola kerja kita, mana sistem kerja kita, mana schedule kerja kita. Kalau nggak tenggelam habis kita ini Pak. Saya kemarin hampir meninggal Pak. Ini cakep bukan main-main, 4 bulan yang lewat. Operasi jantung, kreatin saya naik sampai 2,9, ini banyak dokter, normalnya 9. Ada yang mau disuntikkan lagi itu bisa 0,3 sekian. Saya harus cuci darah kalau itu masuk. Kalau cuci darah kan tinggal gamenya aja itu. Saya berdoa sambil menangis, ya Allah sudah habis tugasku. Aku sudah menyelesaikan banyak orang, tapi anak biniku, cucuku belum kuselesaikan. Saya yang paling tahu watak saya, kami sering bertengkar juga, ini bukan baik-baik aja. Ini ketua nggak cocok begini, oh ya pasal berapa tuh ya, kau aja cari pasal ya. Aku nggak ngerti pasal-pasal nih, kau suruh pidato ini, aku pidatokan ini, aku bilang. Akhirnya gagal saya cuci darah. Karena ridha Allah tadi. Mungkin inilah tugas-tugas kita. 2024 mau atau tidak mau kita ambil lagi nih Gubernur.
Kita akan berjuang. Saya pernah berjuang kemarin tidak pakai duit Pak, pakai sapa saja. Cuman 2 saya bilang, janji tidak pernah ingkar, setia tidak pernah berubah. Itulah orang Melayu. Kalau bukan itu bukan Melayu Pak, bukan Melayu itu. Kami capek Pak menjadikan Rizal Nurdin capek berjuang mempersiapkan ini. Toto bubar, dihianati Melayu ini. Saya selama ini diam 2 tahun Pak Cayan, pura-pura bodoh. Malah ada orang Melayu yang memfitnah saya, disampaikan saya bilang saya nggak pernah lakukan cakap itu. Pak Tenggueri, saya nggak sebut itu kawannya Pak Sani, kawannya Pak Isa. 2 bulan setelah kami cakap meninggal, 2 hari ya Yan ya. Meninggal itu orang. Saya nggak perlu harta lagi. Saya udah duluan, saya Siba masih miskin, saya udah kaya Pak. Belum ada pulau-pulau, saya udah berpulau-pulau Perak itu. Saya cuma kepengen menutup mata saya dengan tenang, dengan penuh kepercayaan. Ada Tengkueri penerus saya. Tengkueri ini orang pintar ini, cuman dia nggak macam saya. Dia bukan orang lapangan, dia orang sains, orang strategik. Dulu saya paling nggak suka sama Tengkueri ini. Jujur saya bilang nggak suka saya, karena gaya dia nggak gaya saya. Tapi dia pemimpin saya. Pagi-pagi jam 7 saya antri ikut ngadap dia. Bapak boleh tanya? Nggak ada kepentingan pribadi, saya nggak ada. Tengku ini gini, oh ya Bang, nanti kita pikirkan itu. Cukup dah, selesai. Jangan ajang kita masuk, baru kita bilang, oh ini Tengku. 5 aku minta penjabat tuh 4 dikasihnya, atau 7 dikasihnya. Bukan itu grand strateginya. Sekarang saudara saya dari utara sudah masuk fase ketiga Pak Cahyan. Tadi fase pertama SDM Maraden Pengabean, TB Silalahi membatakkan Sumatera Utara. Grand ketiga Pak Luhut. Semua anggaran dipotong kecuali untuk pesta pembangunan wisata Danau Toba. Malah ditambah lagi untuk PUT itu namanya 80.000 hektar. Mana sarjana Melayu, tulis dong di sosmed. Ini Pak Sani sudah siapkan fasilitas TV, wawancara radio. Biarlah Siba dulu dengan urusannya. Sumatera Timur, Langkat mau dipecah 2, tak ada duit. Nggak jadi-jadi sampai sekarang, udah 20 tahun. Saya pikir dulu Binjai ke atas, biarlah sama orang Karo tuh. Binjai ke bawah, sama orang Langkat. Kurang persyaratan yang tersirat dan tersuruh. Nggak jadi-jadi sampai ini hari. Tapanuli Utara dibagi 4 udah. Nias dibagi 3. Apa hasilnya dari Langkat? Jauh lebih besar. Penduduk, pendapatan asli daerah. Disinilah kekalahan kita. Maka kemarin waktu Pak Johar ini mau jadi DPR, saya nggak dukung dia Pak. Jujur aja di muka dia saya bilang. Saya nggak suka, karena Bang Johar ini terlalu hati-hati. Itulah orang pintar. Kalau saya ini kerbo mabuk. Kalah belakangan, saya terkam dulu. Dia grand strateginya, tengok. Datanglah adik saya, anggotanya Pak Rektor ini, Sa Apanding, Wakil Bupati. Bang Pin dukung siapa? Di luar Golkar. Nggak ada, aku bilang.
Bang Johar itu nggak dipikirkan, alah ngapain lah dia lagi, udah istirahat aja. Lebih tua dia dari aku pulang. Iya, siapa lagi orang Melayu, Bang Pin kalau nggak dia? Berapa kau udah dikasihnya nih sorong, bilangnya kan. Akhirnya di doktrin orang Muhammadiyah ini paling jago doktrin otak saya. Saya orang Al-Wasliyah, rumah saya di Berandan itu untuk sembahyang orang Muhammadiyah, kan luar biasa itu. Sembahyang raya orang Muhammadiyah di rumah saya. Nah, makanya Ondi agak berat ke Muhammadiyah. Saya pikir karena itu amanah bapak saya, teruskan aja lah. Jadi inilah harapan saya Pak, duduk rektor-rektor ini, pakar-pakar ini. Tengku Eri ini belum outsider ini, belum. Masih ada 10 tahun lagi Pak Tengku. Masih ada 10 tahun lagi, semangat. Kami malah waktu dia gubernur kurang dekat, tapi setelah dia gubernur kami selalu berdiskusi. Selalu berdiskusi, apa yang harus kita lakukan. Pak gubernur kita ini baik, tapi bingung dia Pak. Bingung dia. Apa yang harus dia bikin? Gak ada kawannya. Dampingi, kasih konsep, bangun Sumatera Utara, ini loh. Nggak kayak di tentara bisa main perintah kiri, perintah kanan, tunjuk kiri, tunjuk kanan, nggak bisa. Tapi Tuhan, minta izin Tuhan. Macam mana kalau kita bikin begini? Cocok? Itu cakep Samsul dulu. Belum dia bilang cocok, awak dan cocokkannya. Cocok katanya. Kalau udah satu bilang cocok, cocok lah itu katanya. Jangan kasih pintu dia untuk ngelawan. Ya kan? Inilah harapan saya. Bersusah payah saya datang menghargai Tengku Eri dan Pak Rektor, Pak Rahim ini staf saya yang baik juga. Kita 3 kali sudah merebut Kanwil Depak, di mana rohnya Pak Tengku Rizal Nurdin. 2 kali rekomendasi saya minta sama dia untuk Pak Hatta. Dihempang kita di sana Pak. Kita kalah main terus. Tapi karena kita gagah, bisa kita gunakan Asrul yang bukan orang kita. Dia ini kan orang Labuan Batu nih. Kau kan Batak-Batak Melayu kau. Kau kasihlah ini. Ini Pak Rizal Nurdin minta, inilah rekomendasi dia, diam dia. Pak Rahim, kemarin Iwan. Sangat menyedihkan kita dengan Iwan kan. Peristiwa Iwan ini menyedihkan. Kemarin ada di UIN. Kelakuan UIN begitu, nggak bisa kita bela, ya terpaksa kita bela yang lain. Jadi itulah grand strategi menurut Pak Sahyan ini. Nggak bisa kita nomor 1, nomor 2 dulu, jangan paksakan. Jangan kita nomor 1 di bawah kosong. Dulu waktu Pak Sani ini mau jadi rektor, sayalah orang paling nggak suka. Saya gubernur kan. Siapa pula barang nih, gue bilang. Jawa nih mau mimpin umsu ini apa pula ini, gue bilang. Ini Melayu Riau nih Datuk, betul. Hah? Betul kau bilang. Betul betul. Saya jumpai cerita, oh iya Melayu Riau. Leher boleh jadi tempatnya tumpangan, jangankan bahu, leher. Dan berhasil, bangga saya. Anak saya nggak pernah ada mau masuk umsu, cucu saya nggak akan masuk umsu. Tapi melihat umsu begini maju, begini pesat. Nomor 1, nomor 1, nomor 1. Dulu USU itu punyanya Melayu. Itu wakaf dari Sultan Delhi, tanah USU itu. UISU, tanah wakaf Sultan Delhi. Kita harus tahu sejarah, Pak. Di USU orang Melayu. Nggak ada yang bisa kita tonjolkan sampai ini hari.
Sampai semalam datang beberapa calon rektor itu nggak ada satupun Melayu. Mau dijual apa, Pak? Mau dijual apa? Ada satu Semenda kita. Cuman itu pun nggak layak jual pula Pak Sahyan, macam mana? Ini sandi-sandi aja lah aku kasih sama Pak Sahyan, jangan dipikir aku diam aja. Semua aku tahu diusut tuh Pak. Nggak layak jual Pak. Jadi mau bikin apa kita? Hari ini kita berkuasa, saya sama sekjennya Pak Rektor ini paling lama 2 bulan sekali kami rapat. Sekjen UMSU itu. Apa yang harus dibikin grand strategi untuk Melayu Indonesia? Bukan Melayu Langkat, bukan Melayu Delhi, tetapi Melayu Indonesia.